Action! Hai, perkenalkan, nama saya Theophilus Kenanya dari Universitas Dinamika Surabaya dengan Prodi S1 Desain Komunikasi Visual dengan NIM 184201009. Insecure. Kalian pasti familiar dengan kata insecure. Insecure adalah rasa takut dan cemas seseorang yang berlebihan. Insecure memiliki dampak yang besar bagi mental seseorang. Seseorang dapat depresi, gangguan mental, bahkan seseorang dapat bunuh diri hanya karena rasa takut, rasa kurang percaya diri yang tinggi. Oleh karena itu, mari kita belajar sedikit tentang apa itu insecure. Ciri-ciri insecure. Pertama, kekhawatiran yang berlebihan. Terkadang kita sering memikirkan sebuah masalah secara terus-menerus, secara berlebihan. Contoh hal, kita tentang baju. Kita memakai baju. Terkadang kita memikirkan bagaimana pandangan si A, si B, si C tentang baju kita, tentang penampilan kita. Dan ketika kita berpikiran bahwa ketika kita bertemu A, apakah A akan mengomentari jelek akan penampilan saya? Si B akan berkomentar jelek dengan penampilan saya. Terkadang apa yang kita pikirkan tidak semuanya akan terjadi. Ketika kita sudah merasa ketika kita memikirkan masalah itu berlebihan, timbullah rasa baru, yaitu kurang percaya diri. Ketika kita, contoh hal seperti baju tadi, ketika kita merasa, ketika kita takut akan tanggapan orang lain, kita terus mengulang ketakutan tersebut tanpa kita keluar dari ketakutan tersebut, kita akan kurang percaya diri karena kita takut pandangan orang lain. Aduh, ketika saya memakai baju A, nanti B bilang seperti ini, C bilang seperti ini. Ketika itu Anda akan menjadi orang yang kurang percaya diri, kurang mau mengekspos diri Anda. Dan ketika kita kurang percaya diri, timbullah rasa baru, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Ini sering terjadi di kalangan muda. Kita selalu membandingkan diri dengan teman-teman kita. Ketika kita, si A percaya diri banget, tapi sedangkan aku kurang percaya diri, aku kurang ini, aku kurang itu. Kita selalu membanding-bandingkan orang, dan itu buruk, dan itu tidak baik. Yang seharusnya kita tidak lakukan itu. Selain itu, dampak dari insecure itu juga akan menimbulkan banyak hal. Yang pertama, overthinking dalam hal negatif. Sering kita berpikir negatif, dan karena kita insecure, kita akan memikirkan itu terus-menerus, berpikir yang berlebihan tentang hal yang negatif. Contoh hal ketika kita salah melakukan tindakan, kita berpikir, nanti banyak orang yang menghina saya, nanti banyak orang yang tidak suka pada saya dipandang buruk. Kita selalu negative thinking dan sangat berlebihan. Itu adalah hal yang buruk, itu hal yang tidak baik. Dan setelah kita merasa setelah kita merasa seperti tadi, timbullah rasa baru, timbullah tindakan dalam hati yang baru, yaitu merasa diabaikan. Sering terjadi ketika kita negative thinkingnya berlebihan, kita akan merasa orang lain cuek pada saya, orang lain tidak peduli dengan saya, orang lain memikirkan perasaannya sendiri, orang lain tidak memikirkan perasaan saya, orang lain akan negative thinking terhadap saya. Dan setelah kita
berpikir negatif terus-menerus dan kita merasa sekitar kita tidak memperdulikan kita, kita akan timbullah rasa depresi. Depresi ini sangat-sangat buruk, teman-teman. Karena seseorang depresi akan bisa melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Oleh karena itu, kita harus mengatasi rasa insecure ini. Janganlah kita terlalu larut dengan rasa insecure ini. Cara mengatasi insecure sendiri, yang pertama, fokus menjadi diri sendiri. Ini penting. Kita harus fokus menjadi diri kita sendiri. Jangan terpaku dengan orang lain. Contoh hal, si A pintar menggambar, sedangkan saya tidak pintar menggambar. It's okay. Itu nggak salah. Itu nggak apa-apa. Kamu harus fokus dengan dirimu sendiri, jangan fokus dengan orang lain. Ketika kamu fokus dengan orang lain, kamu akan ingin menjadi seperti orang itu, akan selalu mengejar orang itu, akan membandingkan diri dengan orang itu. Jadi, jadilah diri sendiri dan fokus kepada dirimu. Dan juga, setelah kamu fokus dengan dirimu, kamu harus temukan kelebihan dari dirimu. Itu penting. Setelah kamu fokus dengan dirimu, kamu memahami dirimu, kamu harus mencari kelebihan dari dirimu. Apa yang menjadi talenta dari hidupmu. Itu penting. Setelah kita menemukan talenta, kita dapat mengasah talenta tersebut. Kita dapat menjadi orang yang terbaik, orang yang terbaik, orang yang the best di bidang itu. Setelah kita menjadi orang yang the best, kita akan menjadi sosok panutan. Jadi sosok panutan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak yang baik. Dan juga kita itu tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain, karena kita berbeda. Ketika kita sudah terfokus dengan diri kita, kita menemukan bakat kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Contoh hal, saya pintar menggambar pemandangan, tetapi teman saya pintar menggambar animasi. It's okay different. It's okay kita berbeda. Tapi janganlah kita membanding-bandingkan. Aku pingin seperti dia. Wow, gambar dia bagus. Aku pingin seperti dia. Oke, ketika kamu ingin belajar, tapi janganlah terfokus pada orang lain. Ingat tadi, fokus pada dirimu. Janganlah terfokus pada orang lain. Jadilah dirimu yang terbaik. Sekian dari saya. Ingat, fokus kepada diri kalian sendiri. Jadi yang terbaik. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadilah yang terbaik dari dirimu. Terima kasih.